Materi berikutnya yaitu pengukuran status gizi. Dalam gizi kesehatan masyarakat, eh, materi yang terkait status kesehatan terkait gizi itu juga kita akan membahas mengenai pengukuran status gizi. Nah, pengukuran status gizi ini merupakan cara untuk kita menentukan status gizi seseorang. Kenapa? Karena status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan atau perwujudan dari nutricur dalam bentuk variabel tertentu seperti itu. Nah, langsung saja kita kupas lebih dalam mengenai pengukuran status gizi. Nah, pengukuran status gizi ini tadi kan agar bertujuan agar kita dapat menentukan status gizi seseorang gitu kan. Nah, untuk pengukurannya itu ada dua metode. Bisa namanya metode penilaian status gizi atau metode pengukuran status gizi, bisa terserah. Nah, untuk metode penilaian status gizi ini ada dua, yaitu penilaian status gizi langsung dan penilaian status gizi tidak langsung. Untuk penilaian status gizi langsung itu menggunakan antropometri klinis, jadi kayak gejala klinis, lalu biokimiawinya dan biofisik. Untuk penilaian status gizi yang tidak langsung bisa menggunakan survei konsumsi makanan, statistik vital atau faktor ekologi seperti itu. Nah, untuk lebih mendalamnya lagi mengenai materi-materi satu persatu ini akan lebih diperjelas lagi nanti di mata kuliah PSG penilaian status gizi. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan apa sih pengukuran antropometri itu, apa sih pengukuran klinis, lalu apa sih pengukuran biokimia, apa sih biofisik seperti itu. Jadi hanya permukaannya saja ya. Nah, ini merupakan contoh pengukuran antropometri. Nah, ini pengukuran panjang badan dari seorang anak. Ya kan, di sini membutuhkan dua pengukur. Yang pertama yaitu yang menjaga harus menjaga kepalanya agar tetap tenang, pas. Lalu yang ini melakukan pengukuran seperti itu. Ada juga contoh dari penimbangan balita, karena balita belum bisa berdiri, bayi ya tentunya bayi itu kan belum bisa berdiri, maka menggunakan timbangan rajin seperti ini. Gitu. Itu merupakan contoh pengukuran antropometri. Nah, dari hasil pengukuran antropometri ini, parameternya yang bisa menentukan status gizi yaitu dari umur, berat badannya, tinggi badannya atau panjang badannya, lingkar lengan atas atau lila, lingkar kepala, lingkar dada. Nah, untuk parameter-parameter ini misal untuk bayi gitu biasanya menggunakan lingkar kepala, lalu panjang badannya, berat badannya, umur gitu kan. Nah, kalau untuk dewasa biasanya hanya menggunakan berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Ini khusus untuk wanita. Nah, dari parameter tersebut nanti indeks antropometrinya akan menghasilkan BB per U, BB per TB, bukan BB per ya. BB menurut umur, berat badan menurut tinggi badan menurut umur seperti itu. Ada juga lingkar lengan atas menurut umur atau lingkar kepala menurut umur. Jadi nanti dari itu kita akan menentukan oh ini status gizinya normal, oh ini status gizinya kurang atau underweight, oh ini status gizinya overweight seperti itu. Jadi itu merupakan parameter eh, pengukuran antropometri. Ada berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lalu umur, ada lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada gitu ya. Nanti di indeks antropometrinya berbeda-beda. Nah, untuk dewasa itu nanti menggunakan IMT. Kalau tadi berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan menurut umur biasanya hanya sampai usia 18 tahun. Jadi kalau kurang dari 18 tahun menggunakan berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan menurut umur gitu. Jadi ada
tabelnya, ada grafiknya. Kan udah ada Applikom nih. Nah, Applikom sepertinya sudah membahas mengenai WHO Anthroplus. Nah, itu dibahas juga kan pengukuran antropometri di situ. Gitu untuk pengukuran antropometri. Kita lanjut ke pengukuran berikutnya. Nah, ini merupakan contoh pemeriksaan klinis atau pengukuran status gizi secara klinis. Ini ada gambar angular stomatis. Jadi kita bisa tahu oh mengalami angular stomatis. Ada pengeringan selaput mata jika kita melihat mata. Lalu ada yang mengalami glossitis. Nah, ini merupakan contoh-contoh pemeriksaan klinis seperti itu. Lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Ini merupakan contoh pemeriksaan biokimiawi. Nah, yang pertama nih ada pemeriksaan kadar glukosa darah. Ada juga pemeriksaan kolesterol. Seperti kita sudah pernah membahas di biokimia kan di praktikumnya ada pemeriksaan biokimia cara pengambilan darah, lalu kita bisa menentukan kolesterolnya berapa, kadar gula darahnya berapa menggunakan bermacam-macam metode seperti itu. Nah, dari ini kita bisa menentukan status gizinya pasien X seperti ini bisa dari pemeriksaan biokimia. Lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Ini merupakan contoh pemeriksaan biofisik dengan melakukan palpasi. Jadi mengecek ada nggak terjadi gondok seperti itu. Kalau pembesaran kelenjar hipertiroid seperti itu. Ini contoh pemeriksaan biofisik. Nah, ini tadi bermacam-macam contoh pengukuran antropometri. Di sini saya hanya secuplik saja menjelaskannya karena nantinya akan lebih dibahas di penilaian status gizi seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira adik-adik ada yang ditanyakan tidak? Jika ada bisa ditanyakan ya, jangan malu-malu. Kita lanjut ke materi berikutnya.